Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alahu rahmatan lil anam ila khairi ma yaram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Shaimin shaimat, saudaraku di mana saja berada. Ada satu untayan doa singkat yang sering kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini tentu suatu harapan bagi kita sebagai hamba Allah, untuk Allah ridho, untuk Allah berikan kebaikan di dunia, untuk bermohon kepada Allah. Dengan untayan doa ini kita berharap Allah berikan kebaikan kita hidup di dunia ini dan kebaikan kehidupan di akhirat. Dan tentu kita berharap Allah masukkan di surga dan dijauhkan dari azab api neraka. Sahabatku beriman di mana saja berada, ketika baginda Rasulullah SAW berada di tengah sahabat beliau, baik sahabat muhajirin maupun ansor, beliau memberikan suatu untayan kalimat. Apakah kita termasuk orang muslim yang sudah beriman? Dijawab para sahabat, benar Rasulullah, kita sudah melaksanakan sholat, puasa, zakat, bahkan kita sudah menunaikan kewajiban haji. Betul kata baginda Rasul, benar kata baginda Rasul. Tapi Allah mengharapkan hamba-hambanya Allah masuk surga dalam keadaan selamat. Kemudian beliau menyampaikan satu pesan, ya ayuhan nasu absus salam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Sahabatku, shaimin shaimat di mana saja berada, bahwa pesan Rasulullah sebarkan salam bermakna mari kita saling menyelamatkan. Dengan bahasa yang simpel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah hukumnya sunnah bagi yang memberi dan wajib bagi yang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna dari salam ini, sesama manusia kita punya kewajiban saling menolong, saling menyelamatkan, saling membantu. Karena itu sebarkan salam untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu, ya ayuhan nas, absus salam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Sebarkanlah kebaikan, saling menyelamatkan. Yang kedua kata Rasulullah SAW, hendaklah engkau senantiasa memberi makan terutama kepada yang memang membutuhkan makan, yaitu orang kelaparan, atau memberi makan orang yang berbuka puasa. Maka dari itu mari kita sama-sama saling membantu dalam kebaikan. Kita peduli dengan sahabat kita yang sedang kelaparan. Kita membantu kawan-kawan kita. Barangkali banyak sahabat kita yang tidak beruntung. Maka dikatakan Rasulullah tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Oleh karena itu, mari kita saling membantu. Dalam nasihat yang lain, baginda Rasul mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka engkau akan mendapat kasih sayang daripada yang ada di langit. Wasilul arham, hubungkan tali silaturahim, jaga kasih sayang. Ini bermakna satu nasihat, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari permusuhan, jauhkan dari perbuatan adu domba, jauhkan dari perbuatan yang membuat persatuan dan kesatuan antara umat. Jadi jauhkan perbuatan yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan di antara umat, lebih-lebih kesatuan antara anak bangsa. Oleh karena itu, hubungkan tali silaturahim. Karena di hadis yang lain baginda Rasul mengingatkan, kalau kamu ingin dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, maka sambungkan tali silaturahim. Mari sahabatku beriman, shaimin shaimat, sahabatku di mana berada, mari kita jaga tali silaturahim, tetap kita hubungkan tali kasih sayang di antara sesama umat dan di antara sesama anak bangsa. Kemudian baginda Rasul mengatakan yang keempat, bahwa yang keempat
Wassallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kamu di waktu malam manakala orang lain sedang tertidur. Ini maknanya adalah salat tahajud. Mari kita lakukan salat malam, salat tahajud secara rutin menghadap kepada Allah. Kita curhatnya kepada Allah. Kita banyak sekarang curhatnya di media sosial. Sementara kita jarang curhat kepada Allah. Biasakan salat malam. Kita perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Dan Allah turunkan rahmat yang berlipat ganda. Allah buka pintu kanapin. Allah buka pintu ampunan. Dan Allah terima segala doa. Sahabatku, so'imin so'imat, di mana saja berada. Kemudian di akhir hadis ini baginda Rasul SAW, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam surganya Allah dalam keadaan selamat. Demikianlah bahwa nasihat baginda Rasul SAW ini mengandung dimensi sosial, yaitu berupa hubungan. Dimensi sosial yaitu hubungan dengan manusia. Pertama, sebarkan salam. Yang kedua, hendaklah engkau memberi makan orang yang lapar. Yang ketiga, hubungan tali silaturahim. Dan dimensi hubungan kepada Allah, yaitu hablum minallah, adalah sholatlah kamu di waktu malam. Harapkan, sampaikan hajatmu, mintakan ampunan kepada Allah di waktu malam, di waktu sahur, dikala orang lain sedang tertidur, kita bermunajat kepada Allah. Maka di akhir hadis baginda Rasul mengatakan, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan mendapatkan surga dalam keadaan selamat. Sahabatku, muslimin muslimat di mana saja berada, mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu, dan kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangan Allah, yaitu melaksanakan apa yang dipesankan baginda Rasul SAW, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.